Kalau dibawa ke jalur hukum dari awal saya udah bilang nggak perlu. Dan nggak perlu juga Mahfud MD bilang saya bela. Untuk apa bela? Orang memang nggak ada delik hukumnya, ya kan? Karena delik hukumnya nggak ada, nggak usah jadi pahlawan kesiangan juga bilang saya mau bela. Tenang, nggak perlu lah, ya nggak perlu karena memang nggak ada dan nggak usah dibawa-bawa ke sana. Secara pribadi nggak peduli kok, ya membuka ruang publik yang seluas-luasnya. Silahkan mengkritisi, nggak masalah. Panji tidak menghina, karena Panji jangan bilang ngantuk. Yang menjelaskan arti ptosis itu yang menghina. Karena di TV saya lihat tuh ada anggota DPR yang berdebat bahwa orang bilang ngantuk itu menghina orang. Lu masa orang bilang ngantuk menghina? Misalnya saya bilang, Mas Rizal, Anda ngantuk gitu. Menghina enggak itu? Ya, saya merasa tidak. Merasa tidak kan? Kan memang manusiawi saya ngantuk. Gitu. Dan ngantuk itu bukan perbuatan jelek, bukan situasi jelek. Sehingga seumpama Anda tersinggung pun dibilang ngantuk, kan saya bukan menghina. Itu masalah keadaan biasa ngantuk. Tapi kan ada yang menafsirkan gini nih, itu kan ngantuk itu konotasinya kan ptosis. Ptosis itu semacam penyakit, penyakit akibat sesuatu lah terjadi. Bahkan ada yang menyebut itu ada kaitannya dengan kelelahan, banyak pikiran. Ada juga yang mengaitkan dengan masalah kejiwaan. Kalau betul ptosis seperti itu, berarti Panji tidak menghina, karena Panji jangan bilang ngantuk. Yang menjelaskan arti ptosis itu yang menghina. Kalau itu dikaitkan dengan masalah kejiwaan, masalah penyakit yang tidak boleh diketahui orang, Panji hanya bilang ngantuk, gitu. Anies manis ya, Prabowo gemoy ya, atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Ya karena ngantuk kan dia ya. Lihat itu Pak Mahfud, lihat konotasinya itu loh, konotasinya. Ya memang kalau kamu ngantuk ya memang gak menghina. Nah, tapi dengan memperagakan seperti itu, seolah-olah muka Mas Gibran itu kayak ngantuk dan lain sebagainya. Terus dia menunjukkan mimik muka Mas Gibran. Nah itu dengan kasat mata orang awam saja itu sudah kelihatan meledek kok Pak Mahfud. Kok Anda masih saja bela-belain Panji sampai seperti itu gitu loh ya. Kenapa masih sakit hati sama Gibran? Karena kalah seorang profesor kalah dengan Samsul Fat. Jangan gitu dong Pak. Ya jelas-jelas itu penghinaan kok. Dan ini Pak, siapa yang mau melaporkan? Mas Gibran juga nggak mempedulikannya. Ngapain Anda bela gitu loh ya. Nggak ada yang melaporkan Panji. Itu yang melaporkan Panji itu terkait gonjangan tentang NU dan Muhammadiyah, nggak tentang fisik Mas Gibran. Mas Gibran nggak mempedulikannya. Relawan Gibran juga nggak melaporkannya kok gitu loh ya. Dan ini Panji juga kembali nih, juga keciduk, ternyata juga menghina Mas Bobi loh. Menyamankan dengan kucing Pak Prabowo. Nanti ya dibilang Pak Mahfud lagi ya itu nggak salah Panji, itu cuma penyebutan, pasti seperti itu. Ini lihat video ini sampai habis ya, Pak Mahfud dirujak banyak orang. Lihat. Gue lagi mungkin seneng main kucing. Siapa nama kucingnya? Bobi, sekarang gubernur Sumatera Utara tuh. Walaupun lucu kalau yang dibeli sama Pak Prabowo beneran Bobi Sumatera Utara ya, Tapi sedikit saya mau menyampaikan sedikit aja. Misalnya begini, kalau memang dia mau menjadi pengkritisi atau kritikus gitu ya, seharusnya dia fair. Nggak harusnya semua pihak dia roasting, semua pihak dia kritisi gitu. Siapapun, nggak terbatas dia sekarang menjabat atau sudah tidak menjabat. Orang yang sudah nggak menjabat aja masih diributin kok, ya kan? Seperti Jokowi, sekarang masih diributin. Nah, kenapa misalnya Panji bicara, misalnya ini jadi perdebatan loh di media sosial ketika dia menyampaikan bahwa saya nggak mau merosting Anies karena saya pendukung Anies. Lah, piye iki?
nggak fair juga dong kalau dia menganggap diri dia kritikus, ya, komedian kritikus, nggak masuk menurut saya. Tapi saya mau katakan kalau konteksnya itu bercandaan, kenapa dengan wakil presiden tidak boleh? Bukankah dia pejabat publik? Nah, makanya akhirnya lari ke pertanyaan, begitu dibalut komedi menjadi apapun menjadi sah dong kan? Itu yang jadi masalah gitu. Kalau di pejabat publik, semua kritik bentuk dari publik mereka harus terima, Walaupun fisik. walaupun fisik. Orang ini Saya, memang saya pembenci tidak ingin keluarga melakukan ini, Jokowi tapi orang saya ini. bilang sebagai pejabat publik, Tapi ini bahaya banget loh bang. yang karena lebih berbahaya kalau pejabat meresponnya dengan mengembalikan tindakan itu Gibran nggak kepada merespon. rakyat yang tidak punya kewenangan. Kalau misalnya kita mengatakan gitu, nanti orang-orang akan mulai menghina fisik loh. Apa nggak bahaya? Malah mengajarkan orang untuk melakukan, kan Kang Ferry sendiri nggak setuju dengan hal itu. Ya. Tapi saya tidak mengatakan orang yang melakukan untuk kemudian dipidana, dipersekusi oleh Ya, apa negara, yang oleh negara ya. memidana? Kalau pendukungnya ya silahkan saja. Panji juga berhak untuk kemudian dikritik karena dia sudah mengkritik pejabat, ya silakan. Ya, saya mengecam body shaming. Saya tidak pandang bulu, saya tidak kubu-kubuan. Body shaming itu salah. Titik. Kalau kalian mendukung penghinaan fisik ke satu pihak, tapi menolak ke pihak lain, berarti kalian tidak sedang membela etika. Kalian cuma sedang membela kubu. Kritiklah gagasan, evaluasi kinerja, berdebatlah keras kalau perlu, tapi jangan pernah menyerang fisik. Dan perlu saya tegaskan, konten saya tidak sedang mereview mensreya Panji. Saya sudah lama mengecam body shaming ke siapapun. Kebetulan ada public figure yang kasih contoh, nggak benar. Yang saya sayangkan, bahkan seorang profesor ikut membenarkan dengan alasan di Amerika juga biasa. Lucu ya, saat saya memberi contoh praktik pendidikan luar negeri yang baik, saya dimaki-maki. Tapi giliran ada profesor mau meniru budaya Amerika yang tidak baik, malah dianggap wajar. Kita ini punya budaya ketimuran, budaya yang seharusnya menjaga adab, dan justru bisa menjadi panutan, bukan ikut-ikutan yang paling buruk. Yang bagus dari luar negeri kita tiru, yang jelek ya jangan, kok bisa terbalik. Istri Panji Pragiwaksono ngamuk ketika anak-anaknya di body shaming sama netizen. Ya inilah guys, apa yang kau tanam, ya kau akan tuai juga. Karena Panji telah membody framing Gibran dengan segitunya, ya sehingga anaknya juga di body framing. Nah harusnya kalau bapaknya itu si Panji ini membody framing Gibran, yo jangan marah dong kalau anaknya juga di body framing. Ya rasanya seperti itu. Bagaimana dengan Ibu Iriana? Yang selama ini anaknya, suaminya dihasut, difitnah, dijelek-jelekan. Walaupun Gibran tahu kalau Panji itu membody framing Gibran, apa jawabannya Gibran? Ya itu kan biasa, nggak perlu dilaporkan. Itu hanya untuk kritik dan evaluasi. Segitunya. Tapi istrinya Panji marah-marah, minta perlindungan anak. Bagaimana dengan Gibran? Jadi, kalau kamu itu menjelek-jelekan orang, ya jangan salahkan orang lain menjelek-jelekan kamu, Panji. Boleh, silakan kamu mengkritik, boleh. Kalau saya lihat, Panji hanya mengkritik ya, untuk dijadikan bahan stand up comedy. Mungkin karena nggak ada bahan yang lain yang lagi viral, makanya dia membuat bahan ini supaya dia juga ikut viral. Nah, kalau dia ikut viral kan lumayan, namanya yang tadinya turun jadi naik begitu. Nah selama ini keluarga Pak Jokowi dihasut, difitnah, didak-idak, wis koyo opo ya. Terus tidak hanya diserang secara mentality loh ya. Tidak hanya diserang secara physically ya kan, dan diserang pula secara goib. Nah, ono sing ngekei santet lah, inilah. Nah, itu katanya ya. Tapi selama ini keluarga Pak Jokowi diam dan istighfar. Tapi bagaimana
dengan istrinya Panji, nggak terima kan? Nggak terima kalau anaknya dijelek-jelekan, di body framing. Jadi, apa yang kau tanam, ya kamu akan tuai juga. Jangan seenaknya sendiri kamu cuer-cuer, koar-koar, menjelek-jelekan orang, memfitnah. Ingat anak istri. Ingat anak istri. Ya. Ya, mungkin hanya itulah guys. Ini kita bisa melihat bahwasanya apa yang kau tanam, kau akan tuai juga. Semakin Pak Jokowi dihujat habis-habisan, ya, semakin banyak pula yang mendukung Pak Jokowi, begitu. Ya, ada juga sih yang membenci, yang benci ya semakin benci gitu ya guys. Ya itu terserah, kita harus menghormati perbedaan pendapat masing-masing. Yang penting tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menyetujui pendapat kita. Begitu loh guys. Kalau kita berbeda pendapat ya kita harus hormati. Janganlah kita kalau kita berbeda pendapat kita diserang. Kan kita nggak kenal satu sama lain. Ya, intinya itu aja sih. Ya, ngapain gitu loh kita berperang untuk hal-hal yang tidak patut untuk kita perangkan. Toh kita yo cari makan sendiri-sendiri gitu loh. Ngapain toh harus menjelek-jelekan orang itu ngapain gitu loh. Ya guys, salam waras ya guys.